Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi ternyata penting banget. Hubungan antara cara anak bermain dan kesiapan otaknya untuk belajar. Kita semua kan pernah lihat ya, anak-anak tumbuh. Dari merangkak, jalan, sampai lari. Tapi sadar nggak sih kalau di balik itu semua ada proses yang luar biasa. Otak dan tubuh mereka itu lagi nyambungin kabel-kabel yang fundamental. Nah, jawabannya itu ada di sebuah konsep yang kedengerannya mungkin agak ilmiah ya, tapi sebetulnya sesederhana main-main aja. Tapi dampaknya buat masa depan anak itu wah besar banget. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih ngembangin keterampilan fisik tertentu dari kecil tuh krusial banget? Ini taruhannya nggak main-main loh. Kalau fondasi ini nggak kuat, anak bisa jadi kurang percaya diri buat aktif secara fisik. Efeknya bisa ke kesehatan dan rasa percaya diri mereka seumur hidup. Jadi, apa sih sambungan penting yang kita bicarakan ini? Namanya adalah perkembangan motorik persepsi. Gampangnya gini, ini adalah proses saat otak anak belajar nyambung ke tubuhnya. Jadi semua informasi yang masuk lewat panca indera, diolah otaknya, terus diubah jadi gerakan yang terkoordinasi dan penuh percaya diri. Oke, biar lebih jelas ya, ini bukan cuma soal gerakan dasar kayak lari atau lompat, tapi ini lebih ke gimana otaknya merencanakan dan mengarahkan gerakan-gerakan itu dengan cara yang lebih rumit dan terarah. Prosesnya itu sebetulnya cuma muter-muter di 4 langkah ini aja, simple kok. Pertama, panca indera mereka nangkap informasi dari lingkungan. Kedua, otaknya mikir, oke, kita harus ngapain nih? Ketiga, tubuhnya bergerak sesuai perintah. Dan keempat, yang paling penting, otak belajar dari hasilnya. Siklus ini berulang terus. Nah, dari proses tadi, semuanya itu akan mengerucut ke penguasaan 3 konsep kunci. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, arah. Ini bukan cuma soal anak tahu kata mundur, tapi gimana dia bisa dengan pede melangkah ke belakang, tanpa perlu muterin badan dulu buat lihat. Nah itu dia. Yang kedua, waktu. Maksudnya, kemampuan buat ngontrol kecepatan gerak. Anak-anak tuh sering banget salah kaprah loh. Mereka pikir gerak cepat itu harus dengan gerakan yang heboh dan besar, dan lambat itu gerakannya kecil. Padahal kan nggak gitu. Dan yang ketiga, ruang. Atau kita sebut juga kesadaran spasial. Ini penting banget. Makanya kan kita sering ajarin anak-anak buat bikin semacam gelembung imajiner di sekeliling mereka. Tujuannya? Biar mereka sadar posisi tubuh mereka sendiri dibanding orang atau benda lain di sekitarnya. Nah, ini nih bagian yang paling bikin kaget. Apa hubungannya semua ini sama? Membaca? Ternyata rahasianya ada di salah satu bagian dari kesadaran ruang tadi. Coba bayangin ada garis lurus tak terlihat dari atas kepala sampai ke bawah, yang membagi tubuh jadi 2 sisi, kanan dan kiri. Setiap kali seorang anak melakukan gerakan yang melewati garis ini, misalnya tangan kanan nyentuh lutut kiri, kedua sisi otaknya dipaksa untuk ngobrol satu sama lain. Dan tahu nggak, keterampilan ngobrol antar belahan otak ini persis sama dengan keterampilan yang dibutuhin buat mata kita nyikutin tulisan dari kiri ke kanan pas membaca. Luar biasa kan hubungannya? Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita sebagai orang dewasa bisa bantu ngembangin semua skill penting ini? Tenang, ternyata gampang banget dan mungkin udah sering kita lakuin. Permainan-permainan masa kecil yang kelihatannya sederhana, ternyata itu semua adalah latihan otak yang super efektif. Main lampu merah, lampu hijau, itu ngelatih konsep waktu. Simon berkata, ngelatih arah dan ruang. Bahkan hal sesimpel nyentuh tangan kanan ke kaki kiri, itu langsung ngelatih kemampuan menyeberangi garis tengah. Jadi, semua itu bukan sekedar main-main. Bahkan aktivitas yang kelihatannya tenang kayak main puzzle atau cari benda tersembunyi di gambar itu punya peran besar. Aktivitas ini ngajarin otak anak buat fokus ke satu hal dan menyaring gangguan di sekitarnya. Coba bayangin, keterampilan ini kan penting banget nanti pas mereka harus fokus sama penjelasan guru di kelas yang rame. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya ke satu poin paling penting yang harus kita ingat. Penting banget buat diingat, semua keterampilan ini itu nggak otomatis muncul. Nggak kayak bernapas yang terjadi gitu aja. Ini semua harus diajarkan dan, yang lebih penting, dilatih terus-menerus lewat bermain. Inilah fondasi yang akan menopang semua proses belajar mereka di masa depan. Jadi, disinilah cara pandang kita harus berubah. Lain kali kalau Anda lihat anak lagi asyik bermain, coba deh berhenti sejenak. Yang Anda lihat itu bukan cuma anak lagi buang-buang waktu, tapi itu adalah sebuah proses yang luar biasa dan rumit. Proses membangun otak, selangkah demi selangkah, satu lompatan dan satu permainan pada satu waktu.